Tapi memang ada pengumuman lagi ya sebelum sebelum ini ya. Mobil mobil boxnya Damaris dicuri ya. Itu ya. Oke, tema kita hari ini ya Serem, makin menggila. serem, serem. Serem, khilafah makin nekat. Ya, masjid buat simpan bom. Ya, Haikal Hasan makin berani menghina Soekarno. Waduh, ini kirimannya dari teman-teman aneh-aneh ya. Kita sudah lama nggak Bible study ya biasanya, tapi kita cuma hari Minggu aja sekarang. Ya karena lagi makin memanas kan ini kan. Tapi nanti kita luangkan waktu lagi ya. Ini kebetulan saya nanti dalam waktu dekat persiapkan lagi Bible study lagi seminggu sekali ya. Coba seminggu sekali dulu, misalnya hari Rabu misalnya kan. Sebab hari-hari ini saya lagi sibuk banget ya, ini pindahan rumahnya luar biasa sekali, ini kan karena sudah rumah sendiri, bener-bener rumah sendiri ya. Kemarin kan kita rumah dipinjemi ya kan, dipinjemi teman-teman. Nah ini sekarang rumah sendiri, jadi kita siapkan semuanya, renovasi semua ya. Dan kita juga mau bikin teras segala macam, pasang, wah oke banyak, wah ribetnya banget ya. Tapi kita senang karena akhirnya kita bisa settle ya. Akhirnya kita bisa settle, luar biasa. Terima kasih kepada PBB dan pemerintah yang ada di Eropa, juga di Belanda, yang di Jerman ya, buat suakannya semuanya yang sudah, bahkan terima kasih buat eh, menerbitkan ya, kewarganegaraan buat saya. Haleluya, luar biasa. Bapak Ah, senang, tapi ada yang nggak senang, Pak. iya nih bingung makanya nih. Saya bingung Orang kok kali. seneng kalau orang celaka, ya tapi nggak apa-apa, Iya, biarin saja. sabar ya, Pak ya. Tapi memang ada pengumuman lagi ya sebelum sebelum ini ya. Mobil mobil boxnya Damaris dicuri ya, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Mobilnya Damaris, berarti ini hari apa tuh? Hari Selasa atau Rabu ya kemarin, atau Selasa ya. Hari Selasa itu mobilnya Damaris dicuri ya. Dan lucunya, mobil itu kan harga 80 juta rupiah kan. Nah, mobil itu dicuri sehari sebelum mobil dicuri, STNK-nya sempat hilang tapi ketemu. Nah, lalu sopir kita ya kan, STNK-nya nggak ditaruh di mobil. Bisa dia, biasanya di mobil, bisa tiba-tiba malam itu STNK-nya nggak taruh di mobil, dibawa dia, amat dibawa turun. Nah, mobilnya ini bisa hilang. Nah, kita mencurigai ya, memang ada yang memboikot ya. Tetapi eh, apa namanya? Kan anehnya begini loh. Kalau memang orang itu mau niat ngambil mobil, mestinya kan sama STNK-nya kan. Tapi STNK-nya ya bisa menghilang dan apa namanya, mobil itu dicuri. Di situ ada banyak mobil yang dicuri ke mobil kita. Mobil Yang box. iya, padahal di situ ada Insentifnya mobil yang dicuri. baik ya. Banyak mobil bagus-bagus. Kenapa yang dicuri mobil box yang ini yang justru nggak ada STNK-nya ini? Nah, jadi kita berpikir memang ada boykot, tetapi kita nggak bisa ini ya. Nah, mungkin ada yang nggak suka, ya kan? Ada yang nggak suka dengan Damaris, ya bisa saja. Tetapi kita kan nggak boleh nuduh. Cuman apapun ya, anggap aja orang ini butuh. Kalau ada orang sampai mencuri begitu, dia butuh. Kita sih tetap laporkan polisi, laporan kehilangan. Ya, ada mobilnya kan ratusan Damaris, gede banget kan? Sebentar, saya carikan gambarnya ya. Dan saya yakin mobil itu nggak mungkin keluar dari Jakarta, nggak bisa. Karena nggak ada, kalau mobil box itu kan sering ada pemeriksaan, jadi pasti masih di Jakarta. Ada GPS-nya juga. Lucu kan ada GPS-nya. Terus tiba-tiba GPS-nya itu hilang. Setelah beberapa jam lama setelah curi, dan GPS-nya itu muter-muter ya. Nah, saya tuh nggak tahu persis kronologisnya karena saya kan hanya dikasih tahu saja. Nah, mobil ini adalah pemberian dari salah satu penatua kita ya, penatua di Damaris. Jadi mobil itu diberikan untuk operasional, dan itu hilang. Nah, ya itulah. Jadi ya berdoa saja, Tuhan akan gantikan yang baru. Kita belum tahu bagaimana caranya, pokoknya nanti ada cara ya. Tuhan nanti akan buka jalan.
seperti yang sudah Tuhan sediakan dananya. Kemarin kita butuh beli karavan saja, Tuhan sediakan ya dengan 10.000 ya. Kita minggu ini harus selesai ke sana, tapi karena nih banyak acara yang nggak bisa ditunda, jadi minggu depan saya baru berangkat ke tempat karavan dengan Pak Yusupe. Senin, Selasa, Rabu kita masih renovasi rumah. Nanti kalau Kamis, Jumat malam, Kamis, Rabu, Kamis, Jumatnya malam kita pindahnya malam ya. Haleluya. Rumahnya deket sini sih, deket rumah saya yang sekarang. Jadinya sebenarnya nggak terlalu rese juga. Kalau jalan cuma 10 menit, kalau naik sepeda ya cuma 3 menit lah kalau naik sepeda. Kalau naik mobil ya cepat, cuma 1 menit juga nyampe. Begitu ya. Haleluya. Oke. Jadi teman-teman tetap berdoa ya untuk Damaris ya. Dengan segala macam tantangannya, tapi kita tetap jalan. Ya. Ada gambar mobilnya Pak, biar saya kasih kalau nggak ada. Ada, ini kita saya nanti sajikan dulu nanti. Oke, ada gambar mobilnya nanti sambil sebentar ya, kayaknya sudah pernah kasih deh sebentar. Kita sajikan dulu sekalian biar tuntas ya. Oke, ini mobilnya Damaris ya. Jadi memang aneh sekali ya. Memang ini siapa yang mau curi mobil yang ada stikernya ini orang nekat sekali. Tapi memang ada kesengajaan ya. Jadi bukan cuma orang iseng cuma mengambil mobil begitu ya, maling butuh duit, enggak lah. Ini orang nggak butuh duit lah. Ya, karena itu mobil ada banyak mobil yang lain yang lebih safety. Kenapa dia ngambilnya ini gitu kan? Aneh kan? Yang terang-terangan sudah ada plangnya gede-gede, Damaris begitu kan? Jadi memang ini orang nekat yang memang sengaja mau ngambil itu ya. Dan mobil ini memang dipakai buat ngirim makanan, buat ngirim ayam di Jakarta, Jabodetabek, buat ngirim makanan kalau di LPLP kita masuk ke lembaga pemasyarakatan ya, buat kirim makanan juga. Kirim beras. Buat kirim beras, kirim semua ya, kirim logistik. Logistik. Iya, dan kita ada GPS-nya juga ya, kita kasih GPS. Nah, bisa pas mobil ini belum diasuransikan ya karena memang ini kan mobil kan dihibahkan dari ibu penatua kita. Ya kan, dari ibu ketua pembina langsung diberikan kepada kita lalu apa namanya? Nah, saya nggak tahu kenapa waktu itu belum diasuransi ya. Kenapa nggak kepikir diasuransi waktu itu ya? Saya juga heran. Kalau saya sih mobil semua diasuransi all risk ya kalau saya. Cuman kalau box itu kalau all risk ya rugi juga ya. Nggak mau, maksudnya asuransinya juga nggak mau all risk. Kalau mau angkot, mobil bos, saya kira nggak mau kalau all risk. Biasanya paling total loss. Tapi ini benar-benar belum diasuransi. Makanya saya juga heran. Kepikiran di GPS, bahkan sudah 2 kali ya diganti GPS-nya. Yang pertama kita nggak bisa real time. Nah sekarang ini kita bisa nih. Terakhir ya waktu hilangnya di bambu apus ini ya. Nah hilangnya di sini. Terus langsung jam 11.35 ini tiba-tiba udah hilang. Nah jadi memang ada yang aneh ya. Tapi saya kira memang orang ini bukan mau nyuri mobil demi uang ya, tapi karena mau kerjain aja ya. Karena di situ ada banyak mobil yang dicengker, yang mobil-mobil yang kayak Avanza, yang lebih layak untuk dicuri ya daripada mobil begini yang tidak ada identitasnya. Ini kan mobil ada identitasnya gede banget, ya kan, Damaris begini kan. Nah ini memang agak sedikit aneh ya, memang. Atau dia memang lagi mau ngetes. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati, nggak masalah. Artinya kalau orang ini mencuri, ya biasanya karena butuh duit. Tetapi walaupun kita pikir ini bukan butuh duit, tetapi ya sudah, nggak masalah. Dan luar biasa, yaitu tadi ya saya juga agak heran, memang agak heran tadi. Ketika saya lagi mau beli karavan, ya kan sudah terkumpul 160 juta, ini malah mobil ini hilang. Nah ini kita doakan saja ya, apa Tuhan maunya apa sebetulnya kan. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman kalau yang melihat mungkin bisa kontak juga ke Damaris, kasih tahu ya. Langsung kontak ke Damaris kalau pernah melihat mobilnya. Mungkin ya saya sih udah bilang sama ini walaupun kita lapor polisi tetapi sebisa mungkin nggak usah ngelaporin apa segala macam, lapor karena formalitas pertanggungjawaban ya. Sampai saya bilang ya kalau ada kenalan penada ini kan mobil belum kemana-mana ya,
Kalau memang mobil bisa dikembalikan, yang bisa ya yang kembalikan mobil itu kita kasih 10 juta nggak apa-apa. Saya sampai bilang begitu ya. Karena kan kalau dijual juga 10 juta, karena nggak ada STNK-nya, nggak ada PPKB-nya, nggak ada buku kirnya. Ada semua, jadi mau dia jual bodong kan, cuma bisa dipretelin. Nggak nyampe 10 juta kalau dipretelin, boxnya cuma laku 2 juta. Ya roda-rodanya semua dipretelin nggak nyampe 10 juta, nggak laku. Ya, jadi gimana ya, kalau mendingan dikembalikan aja, nanti kita bayarin 10 juta. Ya kan? Haleluya. Oke. Jadi kita sampai bilang gitu ya, karena itu nggak mungkin kalau dulu teman-teman saya nakal-nakal sudah nggak bisa dihubungin soalnya ya. Teman-teman saya nakal-nakal nggak bisa dihubungin, jadi kita udah nggak bisa kontak lagi. Gampang nyari begini kalau ada satu kenal bandar aja gitu ya. Dia dicarikan jaringannya dia atau yang bekas bandar itu yang dicarikan di sweeping itu pasti ketemu. Karena pemainnya ya nggak mungkin ganti-ganti, orangnya itu lagi pasti. Sebentar, ini teman-teman kalau ini bentar ya. Anda bisa menghubungi ini ya, kalau yang ini. Oke, kita kalau nomor polisi mah udah diganti ya, udah diganti. Tapi pasti tahu lah kalau mobil gambar sini orang tahu dia nyuri di mana, ada bekas apa kalau jaringan begitu. Itu sudah nggak mungkin beredar di jalan lagi, beredar di jalan pasti nomornya udah diganti juga, orang GPS aja udah dicopot. Ya. Oke. Tetap mengucap syukur, jangan apa namanya nggak usah memaki juga, ya kan? Kan saya senang ya penatua cukup dewasa. Waktu mobil hilang semua, bahkan ibu penatua cuma tertawa saja. Loh, aku ini laporan malah ditertawakan. Loh, lah iya memang saya ketawa. Mungkin mau diganti pakai mobil tank, lain kali pakai mobil tank aja. Jadi kalau ngirim logistik pakai tank supaya nanti kalau mau dicuri sama orang, pencurinya juga bingung. Ya kan, nanya nih remnya di mana. Ya kan bingung kan mobil tank cari remnya. Aduh, ada-ada aja. Ampun. Iya, kita tetap laporan kehilangan, benar ya, Pak RK. Kita tetap laporan kehilangan supaya kalau disalahgunakan buat jualan narkoba, buat bawa apa, kita nggak buat ngerampok, ya kan? Kita nggak disalahkan ya. Memang penting itu laporan kehilangan itu memang untuk ini ya formalitas supaya kita jangan sampai juga pertanggungjawaban juga ke masyarakat karena mobil ini kan sudah dihibahkan ya kan oleh Ibu Penatua kepada Yayasan Damaris. Jadi ini pertanggungjawaban juga. Ini kita kasih tahu ini mobil ini. Nah, sekarang kita lagi tunggu gantinya ya. Oke, luar biasa. Ya, ini disuruh pakai Lamborghini kita lagi bingung nih kalau pakai Lamborghini itu tadi adanya lambe 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 gini nih. Oke. Bisa-bisa. Jadi kita memang hati-hati sekali ini kita bikin pelaporan karena untuk mencegah hal-hal yang lebih lanjut dan memang pertanggungjawaban ya. Jadi tapi kita tetap bilang ya kalau teman-teman ada yang punya jaringan yang mengerti ya. Ini kan jaringan ini kan luas nih ya. Kita ada 2.000 live viewer dan setiap kali ada 20.000 penonton. Teman-teman yang bisa mengembalikan ini yang tahu ya bisa mengembalikannya. Ya mengembalikan mobil ini kita kasih 10 juta rupiah ya. Soalnya kalau dijual juga 10 juta rupiah, ya kita ganti saja. Sama Daripada saja kan? kasih Iya. Daripada dan kita nggak akan lapor polisi. Kita nggak akan melaporkan ini jaringannya kamu nih. Siapa ya? Kita pokoknya terima beres saja. Kita juga nggak mau ruwet-ruwet begitu. Kita nggak mau urusan juga yang begituan. Kalau udah ditemukan kita cabut lapor polisinya. Iya. Lagi pula apa namanya? Ya sama saja kita beli baru 80 juta mendingan gantiin kalau kamu kembalikan aja 10 juta yang kemarin itu kan keteledoran dari karyawan kan. Keteledoran kan karena melanggar SOP kan. Kenapa itu keteledoran. Tapi kalau yang itu kembalikan kita senang-senang saja. Ya. Dari awal ya kita memang nggak suka. Kalau lapor polisi itu memang tujuannya untuk ini ya, untuk supaya jangan sampai itu pertanggungjawaban akuntansi, ya kan, keuangan pembukuan, dan kedua supaya jangan disalahgunakan untuk kejahatan, ya kan, karena kan terjadi kan mobil hilang itu kan seringkali buat ngerampok, buat meledakan bom, ya kan,
Ya, oke. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa kita berbagi berkat 10 juta, cuma 10 juta. Kan apa istilahnya daripada kita keluar yang 80 juta, ya kan? Kita kan harus beli lagi tetap harus beli lagi. Sekarang ini akhirnya kita jadinya saya nggak tahu ya kemarin dipinjemi para apa penatua ada dipinjemi tapi itu mobil punya kantor atau punya apa kita pinjem ya dipinjemi jadinya. Sementara kita tetap harus punya satu lagi. Oke, Pak Tobing ada Pak, tapi besar boxnya. Roda 6. nggak bisa masuk ke Nganggur. kampung-kampung, nggak bisa masuk ke Oh rumahan gitu. ya. Iya, iya. Mm-mm. Nganggur itu Pak Tobing punya. Roda 6. Oh iya. Oh itu yang PS double ya. Iya, Isuzu. PS double. Kalau PS double itu kita bisa pakai Pak Dokter Medsos itu. Iya, iya. Semuanya masih hidup STNK-nya semua. Hidup Pak, hidup. Lo Pak Tobing pakai buat apa? Kok punya truk? Ada Pak Tobing punya truk aneh. Cari rezeki lah beliau Pak, nambah-nambah Pak. Ada 2 dia, 1 udah disewa. Oh, wah luar biasa ya Pak kita ini ya. Iya, cari Perjuangannya sampai nambah-nambah Pak. segitunya ya di hari tuanya ya. Iya. Hmm, wah luar biasa Pak Tobing ini. Terharu kita ya. Bener-bener fight ya, fighter bener ya. Nggak Ya mau benar. tergantung sama orang lain, nggak mau minta-minta ya. Ya kerja beliau Pak. Mm-mm. Aduh, rasanya nggak pantas jenderal kerjanya kayak beliau sekarang Pak. Iya. Itu pun masih sempat dia bantu kita ngobrol-ngobrol jadi guru. Mm-mm. Aduh, hati mulia lah beliau. Wah, nggak salah ya kita daulat beliau menjadi guru Pancasila ya. Amin. Jadi guru bangsa itu kita daulat beliau itu benar-benar